Tapi lucu ya, buat aku ya, aku pengen tahu juga pendapatnya Bilal. The worst advice itu akhirnya kita jadi tahu ya kita nggak boleh ngasih advice itu ke orang lain ya nggak sih? Oke, oke, oke. Aku setuju. Kayak ketika aku masih kuliah, Heeh. paman aku itu kayak menyarankan aku untuk take the path that dia udah pursuing tapi dia gagal di situ. Dia paksa untuk aku di situ. Terus aku merasa risih, even kalau mau ketemu dia, Ah, dia nggak ada bahan lain selain dia menyarankan aku untuk itu. Tapi beberapa tahun kemudian setelah aku menyadari bahwa dia itu punya trauma karena dia ditolak di tempat itu berkali-kali sehingga dia ingin cari seseorang yang mungkin harus ngikutin path itu. I Mungkin gagalnya di see. sini kamu jadi harus mengambil jalan tempuh yang seperti ini, harusnya seperti itu. Dan setelah akhirnya aku pikir bahwa even kalau ketemu adik sepupu aku atau junior-junior aku di kampus, aku nggak pernah kasih advice yang memaksa dia untuk ambil jalur ini. Ah, Aku I nggak bisa see. maksa, lu nggak harus jadi podcaster kayak gue. Jalurnya gini-gini. Kita nggak bisa kasih advice itu kecuali orang punya curiosity untuk nanya, Bill, gimana cara lu bisa mencapai titik ini gitu. Jadi Iya, iya, jadi di iya, iya. situ aku bisa relate sama kayak maksud Mbak Andra tadi. Lebih bijak ya. Lebih bijak. Jangan kasih advice tanpa lu sendiri ditanya gitu. Kayak misalnya ada orang yang kasih advice gini. Kayak dia kasih advice gym tapi dia Oh, nggak pernah ke gym. Jangan pernah ambil advice dari orang seperti itu.